Cerita dimulai dengan Katagiri Yuichi, seorang murid kelas 2 SMA yang terlahir di keluarga sangat miskin, sehingga setiap harinya dia harus melakukan banyak pekerjaan paruh waktu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan akhir-akhir ini, dia bekerja sangat brutal sekali agar bisa ikut pergi liburan bersama teman sekelasnya. Walau terlahir di keluarga miskin, Yuichi sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman kesayangan sampai-sampai dia ingin agar pertemanan ini tetap bertahan untuk selama-lamanya tanpa tahu bahwa saat itu juga semuanya akan berubah. Sore harinya di jam pelajaran terakhir, Pak Guru tiba-tiba mengumumkan bahwa uang iuran untuk liburan mereka yang berjumlah 2 juta yen telah hilang dicuri, di mana si B dan si Ho yang bertugas menyimpan uang itu berkata bahwa seseorang telah mencurinya dari loker milik si Ho ketika dia pergi barusan. Berkata sambil menangis agar uang yang dicuri segera dikembalikan. Esok harinya, kedua orang itu bahkan tidak masuk sekolah lagi, sehingga semua orang jadi curiga karena dua-duanya tidak ada yang bisa dihubungi. Beralih ke Yuichi yang sedang lembur di rumah, di mana tiba-tiba saja dia mendapat sebuah surat misterius dari Sawaragi yang ingin membicarakan hal penting dengannya. Sampai di tempat, Yuichi sangat kaget sebab semua orang malah berada di sana, di mana mereka kesal dengan Yuichi yang mengajak ketemuan malam-malam begini melalui surat yang dikirim ke rumah. Membaca semua surat itu sambil kebingungan sebab dia tidak mengirimkannya sama sekali. Di saat suasana sedang hening, tiba-tiba saja Yuichi disetrum dari belakang sampai pingsan, dengan teman-temannya yang juga disekap oleh sekelompok orang ketika hilang kesadaran. Dia teringat sosok pria misterius yang pernah berkata bahwa uang adalah hal terpenting di dunia. Namun tak lama kemudian, dia teringat pesan ibunya bahwa teman-temannya selalu lebih berharga daripada uang. Terbangun di sebuah ruangan putih bersama teman-temannya. Tiba-tiba saja muncul sebuah makhluk bertubuh mainan di depan mereka di mana Kokorogi merasa walau terlihat lucu, namun makhluk bernama Manabu ini sangatlah berbahaya. Melihat ke arah mereka sambil berkata, "Selamat datang. Kalian akan memainkan permainan sederhana yang jika menang, maka akan dapat hadiah 2 juta yen, di mana di setiap permainan, kalian bisa dapat kesempatan untuk menghilangkan hutang 20 juta yen kalian." Mendengar hutang sebesar 20 juta yen yang tiba-tiba dilontarkan kepada mereka pun membuat semuanya terdiam, sehingga Yuichi langsung mengamuk dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Manabu menjawab dengan tenang bahwa salah satu di antara kalian ada yang punya hutang sebesar 20 juta yen. Si B pun langsung menghentikan Yuichi agar situasi tidak menjadi lebih buruk lagi, dengan Tenji yang langsung mengancam akan melaporkan Manabu karena telah menculik mereka. Manabu pun cuma bisa tertawa sebab salah satu dari mereka telah mendaftar ke permainan ini dan bahkan sampai membayar biaya masuk sebesar 2 juta yen. Menjadi kepikiran apakah utang 2 juta yen yang dicuri sebenarnya digunakan untuk mendaftar ke permainan ini. Yuichi terlihat sangat kesal sebab ini berarti salah satu temannya merupakan pengkhianat yang menyebabkan semua ini. Bertanya apa yang akan terjadi jika mereka menolak untuk bermain. Dengan tenang, Manabu menjawab bahwa hadiah 2 juta yen akan dia ambil sendiri, sementara mereka semua akan dikembalikan ke rumah masing-masing dengan hutang 20 juta yen yang akan dibagi, sehingga setiap orang harus membayar 4 juta yen. Mendiskusikan apa yang harus dilakukan, sekaligus mencari siapa pengkhianat itu. Tiba-tiba saja, Sawaragi berkata bahwa kita semua ini teman. Jadi jika ada yang punya hutang sebesar itu, pasti hidupnya sangatlah menderita. Sehingga akan lebih baik jika kita membantu, alih-alih saling mencurigai satu sama lain. Walau semua orang setuju, Yuichi sendiri terlihat sangat kesal sehingga Manabu pun datang untuk memperburuk suasana dengan berkata apakah uang lebih penting bagimu. Menjawab bahwa tentu saja dia lebih mempedulikan teman-temannya. Dengan ini pun, mereka semua setuju untuk memainkan permainan ini. Mengarahkan semua orang ke sebuah ruangan yang terlihat seperti ruang kelas. Manabu pun meminta mereka untuk mengambil papan nama mereka masing-masing sambil melihat nomor yang tertulis di atasnya, menunjukkan angka minus 4 juta yen yang menggambarkan hutang mereka masing-masing. Jika mereka menang, maka angka itu akan perlahan menurun, namun akan naik 2 kali lipat jika nomor ini diperlihatkan ke orang lain. Walau masih boleh jika hanya lewat percakapan, asal benda ini tidak ditunjukkan. Permainan pertama pun dimulai, namanya adalah penghakiman iya dan tidak. Sebuah koin ditaruh di atas meja dengan sisi iya dan tidak. Jika semua orang berpendapat iya, maka koin akan menunjukkan sisi iya. Namun jika ada seorang saja yang berpendapat tidak, maka koin ini akan bergerak ke sisi tidak. Begitu pula sebaliknya.
yang berarti jawaban mereka tergantung dengan satu orang yang memberikan jawaban berbeda. Di permainan ini akan ada total 5 pertanyaan, yang jika mereka berhasil menjawab satu saja dengan benar, maka ini akan dihitung sebagai kemenangan, sehingga hutang masing-masing orang akan berkurang dari 4 juta yen menjadi 3,6 juta yen. Namun jika mereka melanggar peraturan, hutang malah jadi naik 2 kali lipat. Ditambah lagi, jika mereka tidak berhasil menjawab satupun pertanyaan dengan benar, salah satu dari mereka dengan hutang terbanyak akan mendapat hukuman. Permainan pun dimulai dengan si B yang membacakan pertanyaan di sebuah surat ini. Sambil tersenyum, dia bertanya apakah Gunung Fuji merupakan gunung terbesar di Jepang. Dengan semuanya yang terlihat senang sebab pertanyaan ini sangat mudah. Namun ketika mereka mulai menjawab dengan menunjuk ke sisi koin, mengejutkannya, koin itu malah berpindah ke sisi tidak, sehingga artinya ada yang sengaja menjawab salah. Melihat Sawaragi yang kesal dan ingin marah, Yuichi dan Tenji langsung refleks menghentikan sebab berbicara akan membuatnya terkena hukuman. Lanjut ke pertanyaan kedua yang dibacakan oleh Sawaragi. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2? Lagi-lagi, walau pertanyaan ini sangat mudah, tapi mereka tetap tidak bisa menjawab dengan benar sebab seseorang dengan sengaja menjawab tidak. Sadar bahwa dari tadi hal ini bukanlah kebetulan. Yuichi jadi teringat kejadian beberapa waktu sebelumnya, di mana wajah si B terlihat ada bekas luka akibat pukulan Sawaragi yang menolak lamaran darinya. Meminta bantuan kepada Yuichi agar Sawaragi mau memaafkannya. Ketika Yuichi menemui Sawaragi, dia malah berkata bahwa akan memaafkan si B jika Yuichi mau memberitahunya sebuah rahasia yang orang lain tidak tahu. Kembali ke masa sekarang dengan Tenji yang membacakan pertanyaan ketiga. Walau jawaban yang benar harusnya iya. Namun lagi-lagi koin berbalik ke sisi tidak, sehingga Yuichi mulai hilang kesabaran sebab jika terus begini, maka mereka tidak akan bisa menjawab satupun pertanyaan. Lanjut pertanyaan keempat yang dibacakan oleh Yuichi. Ketika dibuka, ternyata tidak ada pertanyaan tertulis di dalam kertas, di mana Yuichi disuruh untuk membuat pertanyaan, sehingga ternyata pertanyaan mudah sebelumnya memang dibuat oleh teman-temannya sendiri. Membaca sebuah pesan penting di bawah surat yang bertuliskan jika koin bergerak ke sisi tidak, maka pembaca akan dikurangi setengah hutangnya, namun jika koin bergerak ke sisi iya, maka mereka memenangkan permainan. Jadi tahu alasan mengapa dari tadi mereka tidak bisa menjawab dengan benar sebab permainan memang didesain agar mereka saling mengkhianati satu sama lain. Dengan tangan yang gemetar dan tatapan mata yang terlihat kosong, Yuichi yang sadar pun merasa sangat kesal. Beralih ke ruang kendali, di mana wanita ini berkata bahwa tidak ada yang pernah memenangkan permainan ini sebelumnya. Yuichi jadi kepikiran apakah jangan-jangan cuma kertas miliknya sajalah yang mendapat opsi ini sementara yang lain tidak. Kembali mengingat perkataan Kokorogi yang menganggapnya sebagai seorang teman sejati yang sangat jujur. Yuichi pun membacakan pertanyaannya dengan lantang, apakah 1 minggu ada 7 hari? Dan alih-alih egois, Yuichi memilih menjadi pria sejati dengan menjawab iya agar Kokorogi bisa selamat. Namun sayangnya, koin tetap berpindah ke sisi tidak, sehingga artinya memang ada satu orang yang dari awal ingin agar Kokorogi menanggung semua hutangnya. Lanjut ke pertanyaan terakhir yang dibacakan oleh Kokorogi. Apakah kita akan tetap berteman baik setelah ini? Mengejutkannya, ketika semua orang mau menaruh jari mereka, Yuichi langsung menghentikan dengan bertanya warna celana dalam yang dipakai oleh Sawaragi. Lanjut memprovokasi semua orang dengan mengatakan bahwa hutangnya sudah menjadi 2 kali lipat karena melanggar aturan. Yuichi berkata bahwa di kartu miliknya tertulis sebuah aturan bahwa pemilik hutang terendah akan mendapat hukuman bertukar hutang di akhir permainan. Sengaja mengeluarkan kebohongan ini agar pengkhianat yang asli muncul. Ketika permainan berlanjut, secara mengejutkan, koin pun berbalik ke sisi iya, sehingga mereka semua pun memenangkan permainan. Bertanya berapa hutang yang mereka miliki sekarang. Tenji pun menjawab semua orang memiliki hutang yang sama yaitu 3,6 juta yen, sesuai aturan sebelumnya. Dengan Sawaragi yang bertanya apakah hutang Yuichi naik 2 kali lipat karena yang dia lakukan tadi. Yuichi pun menjawab tidak, sebab hutangnya kembali dikurangi setengah oleh aturan khusus yang dia dapat di surat pertanyaan sebelumnya. Berkata bahwa mereka harus bersiap sebelum permainan selanjutnya dan saling percaya satu sama lain. Manabu pun membawa mereka ke ruangan berikutnya.
Sementara yang lain pergi, Yuichi yang pura-pura mengikat tali sepatu pun masih berpikir mengapa semua hutang mereka masih sama jika ada pengkhianat. Dan ketika dia mau memeriksa semua surat pertanyaan tadi, semua tulisannya pun tiba-tiba menghilang, sehingga dia malah menjadi semakin kesal. Kembali ke tempat Yuichi, Sawaragi langsung saja berkata bahwa dia merasa ada pengkhianat di antara mereka, di mana dia bertanya apakah Yuichi sudah tahu siapa orangnya. Dengan Yuichi yang berkata bahwa awalnya dia mencurigai Sawaragi, sebab dia berkata untuk tidak meragukan temannya dan menyuruh mereka untuk membantu, sebab siapapun itu, pasti dia sedang kesusahan. Sawaragi sendiri malah berkata bahwa alasan dia berkata seperti itu adalah dia merasa bahwa Yuichi lah pengkhianatnya, kesal dan berkata apakah Sawaragi mencurigainya karena miskin dan yatim. Ketika Yuichi semakin marah, Sawaragi pun mengatakan sesuatu hal tidak terduga, di mana dia mengatakan bahwa selama ini dia diam-diam menyukainya. Bertanya apakah Yuichi masih mencurigainya setelah pengakuan ini. Sawaragi lanjut mengungkapkan hal mengejutkan bahwa ternyata hutangnya bukan tersisa 3,6 juta yen, melainkan 7,6 juta yen sebab ketika dia marah sebelumnya, teriakannya sudah keluar sedikit sebelum dihentikan oleh mereka. Mengatakan bahwa Yuichi sebenarnya menyelamatkannya di akhir permainan tadi dan bukan Kokorogi, sebab hutangnya lah yang paling banyak. Sawaragi pun berkata bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Yuichi dan akan memenangkan permainan ini bersamanya. Beralih ke ruang kendali, di mana asisten saya berkata bahwa Yuichi sangat pintar, terutama kalau sudah ngomongin uang. Di sana juga terlihat Tenji yang ternyata sudah menguping pembicaraan mereka dari tadi. Lanjut ke permainan kedua yang akan dimainkan di atap sekolah. Datang menggunakan seragam sambil berkata bahwa saling menyembunyikan rahasia bukanlah hal yang bagus. Kali ini, semuanya akan saling mengungkapkan rahasia satu sama lain sebab dewa sedang melihat dari atas. Nama permainannya adalah Mulut Kotor Sugoroku. Aturannya tertulis di langit. Setiap peserta harus masuk satu persatu ke sebuah ruangan pribadi. Di dalamnya, mereka akan diberikan selembar kertas dan diminta menuliskan hal-hal buruk tentang teman-teman mereka, lalu memasukkan kertas tersebut ke dalam sebuah kotak. Setelah kelima kertas terkumpul, Manabu akan membawa kotak itu keluar dan membacakan seluruh isinya dengan suara keras di depan semua orang. Para dewa yang bertindak sebagai pengendali permainan akan mengawasi dan menentukan berapa banyak langkah yang boleh diambil masing-masing peserta. Untuk memenangkan permainan ini, setidaknya satu orang harus berhasil mencapai garis finish. Jika itu terjadi, hutang sebesar 4 juta yen yang dimiliki semua peserta akan dihapuskan. Selain itu, mereka yang masih berada di papan permainan akan menerima bonus 1 juta yen dan tidak perlu mengikuti permainan ketiga. Namun, ada satu konsekuensi. Orang yang berhasil mencapai garis finish memang akan menyelamatkan semua orang. Tetapi sebagai gantinya, dia akan menanggung hutang tambahan yang jumlahnya baru akan diumumkan setelah permainan berakhir. Berkata bahwa mereka boleh menulis apapun termasuk warna pakaian dalam Sawaragi ataupun ukuran bra mirip Kokorogi. Namun jika tulisan itu terbukti salah, maka yang menulis hal itu harus berdiri di depan. Lanjut mengatakan bahwa yang tidak menulis apa-apa akan memberikan poin mereka ke penulis. Manabu pun menyuruh untuk menulis sebanyak mungkin agar permainan bisa cepat selesai. Mendengar ini, tentu Sawaragi jadi marah sebab akan merusak pertemanan mereka dengan sangat parah. Mengatakan bahwa Sawaragi boleh mengosongkan kertasnya kalau begitu, sebab jika semua kertas mereka kosong maka tidak ada yang bisa dibacakan dan semua orang bisa maju satu langkah dalam permainan. Dengan semua orang yang setuju untuk tidak menulis apapun agar bisa mencapai garis finish bersamaan, permainan pun dimulai. Di ronde pertama, semua kertas masih kosong. Mereka semua maju satu langkah. Namun ternyata, hutang mereka malah bertambah sehingga jika terus seperti ini, maka semua orang akan berakhir dengan hutang sebesar 6 juta yen. Lanjut ke ronde kedua dengan semua kertas yang masih kosong. Ketika maju satu langkah, hutang mereka naik lebih banyak dari sebelumnya, sehingga Manabu pun mengungkapkan bahwa keputusan untuk maju bersama-sama merupakan hal bodoh, sebab yang mencapai garis finish duluan akan menanggung semua hutang mereka. Berlanjut ke ronde keempat, terlihat ada satu kertas yang tidak kosong, di mana di sana dituliskan bahwa Sawaragi menyukai Yuichi, ditambah lagi dia juga menulis Sawaragi dan Tenji merupakan mantan kekasih. Karena hal ini benar, dua admin yang berperan sebagai dewa pun menyuruh Sawaragi untuk
maju 5 langkah, sementara yang lain 1, di mana tidak ada yang bertambah lagi hutangnya kali ini. Mendengar isi tulisan itu tentunya membuat si B marah sebab dia sakit hati dengan Sawaragi yang ternyata malah menyukai Yuichi. Mengajaknya baku hantam sekarang juga, Tenji yang melihat itu pun langsung menghentikan di mana agar situasi tidak semakin parah. Sawaragi menjelaskan semuanya bahwa sebenarnya, dia dan Tenji cuma pura-pura pacaran karena kedua orang tua mereka yang menginginkan agar anaknya menikah satu sama lain. Mengatakan bahwa Tenji kemudian pindah sekolah setelah ayahnya meninggal. Namun secara kebetulan, mereka malah berakhir di sekolah yang sama lagi. Walau awalnya memang cuma pura-pura. Namun Tenji sebenarnya menyukai Sawaragi bahkan sampai saat ini. Jadi semakin kesal dan menuju apakah Tenji lah orang yang sebenarnya menuliskan semua hal itu. Tenji sendiri menyangkal sebab dia tidak menulis apapun dan bahkan baru mengetahui semua hal itu barusan. Merasa dari tadi si Tenji ini mancing perkoro. Si B pun berusaha memukul Tenji yang ketika hampir saja kena. Keributan ini pun langsung dihentikan oleh Yuichi sebab jika mereka berdua menyukai Sawaragi, mereka seharusnya menghormati dan tidak membuatnya marah. Sesaat sebelum permainan berlanjut, tiba-tiba saja Kokorogi memberitahu Sawaragi bahwa dia menyukai Yuichi sebab dia pikir Yuichi juga menyukainya. Melanjutkan permainan dengan Yuichi yang masuk ke ruangan dan diakhiri oleh Sawaragi. Ketika kertas pertama dibaca, di sana tertulis bahwa si B tidur bersama ibunya sampai dia SMP. Lanjut, kertas kedua yang berisi Yuichi pernah tidak mandi selama 1 minggu. Diakhiri kertas ketiga, menuliskan bahwa Sawaragi pernah melakukan operasi plastik. Ketika semua orang menjalankan langkah masing-masing, si B yang bertanya apakah Sawaragi benar-benar melakukan operasi plastik, langsung dibalas apakah dia akan berhenti menyukainya jika itu benar. Beralih ke ronde kelima. Kali ini cuma ada selembar kertas yang diisi, namun tulisannya sangat bikin kaget semua orang, di mana di sana ditulis ketika Kokorogi masih SMP, dia sering menjual tubuhnya demi mendapatkan uang. Mendengar ini, tentu saja membuat Kokorogi langsung menjerit dengan keras sambil menuduh bahwa Sawaragi yang menuliskan hal tersebut sebab cuma dialah yang mengetahuinya. Menyangkal sebab dia sama sekali tidak menuliskan hal apapun di kertas miliknya. Kokorogi yang masih sedih pun tidak percaya, di mana tiba-tiba saja si B berkata bahwa Kokorogi sama sekali tidak terlihat masih polos sebab sifatnya sama sekali tidak sesuai dengan masa lalunya. Marah dan menamparnya, Tenji pun meminta agar dia tidak berbicara seperti itu lagi, sekaligus menyuruh Yuichi untuk menenangkan Kokorogi. Mengatakan bahwa apa yang dia alami saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pembulian yang dia alami saat masih SMP. Kita pun beralih melihat masa lalu Kokorogi, di mana dia selalu dibully oleh anak-anak sekolah, dan walaupun dia sangat menderita, teman-teman maupun guru sama sekali tidak ada yang membantunya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tanpa merepotkan orang tuanya, Kokorogi pun mulai memberi para pembuli itu uang. Namun, namanya juga anak sekolah. Uangnya tidak seberapa di mana suatu hari ketika dia sedang mencari pekerjaan, dia didekati oleh seorang pria yang mau berbicara dengannya. Awalnya, semua berjalan normal dengan Kokorogi yang selalu mendapatkan hadiah darinya hanya dengan mengambil gambarnya mengenakan pakaian-pakaian seksi. Hal ini berjalan selama beberapa waktu. Namun, suatu hari, pria ini pun menunjukkan wajah aslinya dengan berkata bahwa dia ingin menyentuhnya. Mendengar ini, tentu membuat Kokorogi terkejut di mana dia berkata masih sempat kabur saat kejadian itu. Datang dan berkata bahwa dia sama sekali tidak percaya bahwa kejadiannya seperti itu. Omongan Manabu ini malah membuat Kokorogi semakin stres. Sehingga dengan keras, dia berteriak bahwa semua yang dikatakan barusan merupakan kebenaran sambil memohon kepada Yuichi untuk mempercayainya. Di momen ini, tentu saja keputusan Yuichi akan sangat berpengaruh sebab jika dia memilih untuk tidak percaya, bisa-bisa Kokorogi menjadi gila. Berkata dengan tenang bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi ketika Kokorogi masih SMP sebab dia mempercayainya seutuhnya. Lanjut mendekat dan membisikkan sebuah rahasia kecil kepada Kokorogi. Maria yang ada di ruang kendali malah keasikan menonton drama ini, sementara Sugino sangat yakin bahwa Yuichi juga punya rahasia gelapnya sendiri. Bersedia melanjutkan permainan sambil meminta Yuichi untuk tetap berada di dekatnya. Walau begitu, Kokorogi masih menuduh Sawaragi dan berkata dia tidak lagi mempercayainya. Beralih ke Tenji yang bertanya,
apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Kokorogi. Sawaragi pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia cuma tahu sedikit tentangnya, menceritakan kejadian di hari pertama sekolah ketika Kokorogi sedang dirundung oleh para pembuli, di mana Sawaragi datang untuk membantu. Namun, salah satu dari mereka berkata bahwa Kokorogi merupakan seorang gadis yang akan melakukan apapun demi uang. Langsung menanyakan kepada Kokorogi yang masih menangis apa maksudnya hal tersebut. Di sanalah dia menceritakan semuanya kepada Sawaragi. Kembali ke Sawaragi yang berkata bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati teman-temannya. Tenji yang sudah mengenal Sawaragi dari kecil pun tidak meragukan hal itu. Beralih ke ruang kendali dengan Maria yang sangat penasaran siapa pengkhianat sebenarnya. Sementara Sugiono sangat yakin bahwa bukan si B pengkhianatnya, sebab dia anak orang kaya sehingga pertemanan lebih berharga baginya. Maria sendiri malah sangat mencurigai Sawaragi sebab dialah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia semua teman-temannya. Walau Yuichi juga masih mungkin menjadi pengkhianat, namun tiba-tiba saja layar beralih ke sosok misterius yang berkata bahwa pertemanan akan segera hancur. Kembali ke beberapa hari yang lalu ketika Sawaragi sedang mengumpulkan uang iuran 2 juta yen di dekat ruang guru, di mana tiba-tiba saja dia disuruh untuk menemui Pak Guru karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Menaruh uang di lokernya lalu pergi. Beberapa saat setelahnya, terlihat ada orang yang berjalan ke loker Sawaragi, di mana dia malah bertabrakan dengan Kokorogi sehingga wajahnya terluka akibat pulpen yang dia pegang olehnya. Bertanya apakah dia perlu sesuatu darinya. Si pria misterius itu berkata bahwa dia tidak membutuhkan apapun sebab dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan uang 2 juta yen yang sudah dia pegang di belakang. Tersenyum dengan darah mengalir di pipinya lalu pergi. Kita kembali ke permainan yang masih belum berlanjut, di mana si pria ini berkata bahwa alasan Sawaragi menjalani operasi plastik adalah luka yang dia dapat saat masih SMP sebab dia mengetahui semua hal kecil tentang dirinya. Setelah semua informasi ini, akhirnya kita melihat pengkhianat sebenarnya yang tentu saja dia adalah Tenji, sebab dari awal dia ingin agar pertemanan mereka berakhir. Tidak cuma itu, ternyata dia juga memberikan hadiah kepada Sawaragi yang di dalamnya sudah dia tanami penyadap suara, sehingga cuma dialah orang yang mengetahui semua hal kecil tentang mereka termasuk tempat Sawaragi meletakkan kunci loker miliknya. Beralih ke Sawaragi yang masih bertanya-tanya siapa orang yang menuliskan hal-hal jahat tentang Kokorogi. Tenji yang mencoba memanipulasinya pun langsung berkata bahwa dia mempercayai Sawaragi sebab dia percaya seutuhnya. Dengan senyuman iblisnya, isi pikiran Tenji sangatlah busuk sebab semua itu sudah dia rencanakan. Lanjut meyakinkan Sawaragi agar dia percaya bahwa Kokorogi lah si pengkhianat itu. Walau Sawaragi masih tidak percaya, Tenji terus berkata bahwa itu sangatlah mungkin sebab Kokorogi yang menyukai Yuichi pasti akan melakukan apapun agar bisa mendapatkannya. Karena Kokorogi sendiri pasti sadar bahwa Sawaragi jauh lebih cantik darinya. Mendengar Tenji yang dari tadi ngomong begini, Sawaragi pun bertanya, mengapa Tenji sampai sebegitunya, di mana dia yang menjadi sedikit kesal langsung menjawab bahwa dia cuma khawatir dengannya. Dengan perasaan semua orang yang sedikit membaik, permainan pun berlanjut, di mana Tenji langsung saja masuk ke dalam ruangan tanpa berkata apapun agar tidak ada yang mencurigainya. Sadar bahwa dari tadi tidak ada seorang pun yang menulis tentang dirinya. Tenji yang tidak ingin dicurigai pun langsung menulis hal-hal buruk tentang dirinya sendiri, di mana ketika pintu dibuka, terlihat Yuichi menampar Sawaragi karena sudah menuduh Kokorogi sebagai pelaku yang menuliskan semua hal buruk itu. Membalas dengan berkata bahwa Yuichi tidak akan pernah tahu seberapa nekat tindakan seorang gadis ketika menyukai seseorang. Sambil menangis, Kokorogi cuma berkata iya seperti seseorang yang melakukan operasi plastik untuk mempercantik dirinya. Melihat keributan ini tentu membuat Tenji sangat bahagia sebab rencananya ternyata berjalan lebih cepat. Kembali ke Sawaragi yang menjelaskan bahwa operasi plastik yang dia jalani hanyalah untuk menutupi luka di wajahnya akibat kecelakaan, di mana dia pun lanjut berkata bahwa dia sudah tidak peduli lagi jika Kokorogi percaya dengan omongannya atau tidak. Membalas dengan berkata dia juga sudah tidak peduli sebab ketika Yuichi berada di dekatnya, yang lain tidak ada artinya lagi. Merasa ini merupakan saat yang tepat untuk beraksi. Tenji pun mendatangi Sawaragi sambil berkata bahwa seperti Yuichi yang mempercayai Kokorogi, dia juga sepenuhnya percaya dengan Sawaragi. Dengan Tenji yang merasa bahwa Sawaragi kini sudah
sudah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap miliknya. Permainan pun berlanjut, memperlihatkan Sawaragi, Yuichi, dan Shibe yang masuk bergantian. Ketika kertas dibaca, di sana tertulis bahwa Sawaragi memakai celana dalam pria, di mana ini membuat Tenji berkata bahwa mungkin saja Kokorogi sedang balas dendam kepada Sawaragi. Membacakan kertas kedua yang bertuliskan bahwa Tenji memalsukan umurnya. Karena tidak ada reaksi, Yuichi pun bertanya apakah itu benar, di mana Tenji menjawab bahwa sebenarnya dia 1 tahun lebih tua dari mereka. Membawa Sawaragi menjauh sambil berkata apakah dia sadar bahwa semua orang mulai menjauhinya. Tenji menambahkan bahwa cuma dialah satu-satunya yang akan tetap berada di sampingnya. Lanjut mengambil langkah mereka masing-masing. Ketika berjalan, Sawaragi mendapat kartu unik yang memperbolehkan dia memilih 1 orang untuk diungkap semua rahasianya, di mana Manabu menambahkan bahwa ini merupakan kesempatan untuk mencari tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Mendengar hal ini, tentu membuat Tenji sampai pipis di celana, sebab bagaimana jadinya jika dia yang dipilih. Dengan Manabu yang menyarankan agar Sawaragi memilih orang yang paling dia percayai. Ini membuat Tenji semakin panik yang ketika Sawaragi hampir saja memilih dirinya. Shibe malah tiba-tiba datang untuk menawarkan diri sebab dia selalu jujur dengan Sawaragi yang sudah menerangi hatinya selama ini. Sangat percaya diri bahwa dia merupakan pria sejati yang tidak pernah salah. Karena inilah Sawaragi pun memilih Shibe, di mana langsung saja kita melihat banyak layar yang menampilkan gambar ayah Shibe ketika sedang menjabat. Sebab kerjaannya cuma korupsi sambil ebal-ebol sana-sini. Bertanya mengapa Manabu malah memperlihatkan rahasia bapaknya. Dia pun menjawab bahwa ayah Shibe merupakan pengkhianat bangsa yang tentu akan lebih menarik diungkap rahasianya daripada seorang Shibe yang cuma pecundang ini. Tidak cuma itu, Tsukino yang dari tadi mengamati juga menambahkan bahwa tentu saja sebagai orang tua, pasti mereka tidak ingin anaknya berteman dengan seorang bocah yang dibesarkan dengan uang hasil korupsi. Menunduk dengan ekspresi yang sangat sedih sebab ternyata dia makan duit haram selama ini. Sawaragi yang melihat Shibe pun langsung meminta maaf sambil berkata agar dia tidak khawatir sebab semua kebusukan itu dilakukan oleh ayahnya dan bukan dia. Ketika mau menggenggam tangannya, tiba-tiba saja Tenji malah datang sambil bertanya apa yang membuat Shibe tidak seperti ayahnya. Sebab mungkin saja kelakuan Shibe juga sama parahnya. Dengan mereka semua yang meninggalkan Shibe sendirian, permainan pun berlanjut. Kali ini cuma ada 1 kertas yang diisi. Berkata kepada Shibe bahwa jika yang tertulis di sini benar, mungkin ini akan menjadi akhir baginya. Di sini tertulis bahwa Shibe pernah membunuh seseorang, di mana saking mengejutkannya, bahkan si Tenji sampai tidak bisa berkata-kata. Melihat ke arah Yuichi yang mengeluarkan ekspresi aneh sehingga dia sadar bahwa Yuichi lah yang menuliskan hal tersebut. Kembali ke Shibe yang berkata bahwa harusnya si penulis mendapat hukuman sebab ini tidak benar. Manabu malah meminta Shibe untuk membuktikan bahwa tuduhan ini salah. Memohon kepada dewa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Shibe malah melihat layar yang menampilkan bahwa mereka sama sekali tidak mempercayainya sehingga dia pun mendapat hadiah 5 langkah yang artinya dia berdiri paling depan di permainan kali ini. Melihat temannya yang sedang menangis dan putus asa, Yuichi pun datang sambil berkata bahwa dia tahu Shibe tidak akan pernah melakukan kejahatan seperti ini. Lanjut mengungkapkan bahwa akhirnya dia tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Yuichi lanjut mengatakan bahwa dia sadar betul dengan siapa yang menulis semua aib mereka, sebab semuanya ditulis oleh orang yang sama. Mengajak semuanya untuk tidak bertengkar sebab dia sudah tahu cara untuk menyelesaikan permainan ini. Berkata bahwa sejak awal permainan ini memang tidak adil agar menarik untuk ditonton, sebab dengan cara inilah mereka mendapatkan uang. Yuichi menjelaskan bahwa bagian yang menambah hutang mereka cuma ada di awal-awal permainan, sebab sejak ronde sebelumnya mereka mulai mendapat pengurangan hutang di beberapa langkah, sehingga jika sejak awal mereka memutuskan untuk terus melangkah bersama, di akhir permainan, hutang mereka tidak akan bertambah sama sekali. Walau admin memperingatkan bahwa ini semua sudah terlambat, Yuichi sendiri masih sangat percaya diri sebab jika tahu siapa si pengkhianat itu, mereka akan mendapat hadiah tambahan. Mengajak semuanya untuk saling menuliskan aib sendiri, kecuali
si B yang berdiri paling depan agar bisa mencapai garis akhir bersama-sama. Yuichi menjelaskan bahwa dengan ini, mereka akan langsung tahu jika ada yang berkhianat dengan menuliskan aib si B di kertas sebab dia tidak akan menuliskan apapun. Mendengar itu, tentu saja Tenji menolak, di mana dia mengancam Yuichi bahwa harus mengungkapkan siapa si pengkhianat itu dengan semua bukti meyakinkan jika rencana ini gagal, sebab jika dia cuma asal-asalan mendebak, maka untuk selama-lamanya dia tidak akan mempercayainya lagi. Menyetujui hal itu dan melanjutkan permainan. Ketika dibuka, ternyata ada 10 kertas yang sudah ditulis, sehingga Manabu pun sampai menghina Yuichi yang terlalu percaya diri dengan rencana remehnya. Dengan suasana yang terlihat mendukungnya, Tenji pun datang untuk menagih janji Yuichi, di mana dia cuma terdiam sambil mengatakan cuma asal bicara, karena sebenarnya dia tidak tahu siapa pengkhianatnya dan bahkan tidak yakin kalau si pengkhianat itu benar-benar ada. Mengajak Sawaragi untuk pergi dengannya dan meninggalkan Yuichi yang cuma bisa asal ngomong dari tadi. Ketika permainan sudah terlihat seakan sudah berakhir, dengan Tenji yang mulai memikirkan hal mengerikan sambil memandang Sawaragi yang berdiri di depan sendirian. Tiba-tiba saja, Yuichi melakukan sesuatu yang bahkan sampai membuat Tsukino tercengang, di mana dia mengatakan bahwa dalam aturan, jika ketahuan berbohong, akan mendapatkan poin hukuman yang jika ditambah dengan strategi menulis aib sendiri yang dibuat olehnya, maka semua orang, kecuali si pengkhianat, bisa maju ke permainan selanjutnya. Mengajak semua orang untuk menuliskan hal yang sama di kertas saat ronde terakhir, tulisan itu adalah, akulah yang mendaftarkan kita untuk bermain permainan ini. Memanfaatkan aturan bahwa yang berbohong akan mendapat hukuman, dengan ini sudah pasti mereka semua akan mengetahui siapa pengkhianat sebenarnya, sekaligus maju ke garis akhir bersama Sawaragi dan meninggalkan pengkhianat itu di belakang seorang diri. Dengan Tenji yang semakin panik, ditambah Yuichi yang meminta dia untuk menjadi yang pertama menulis. Dia pun cuma bisa kesal sendiri di dalam sana. Berencana menuliskan bahwa dia dipaksa oleh seseorang dan akan meminta maaf sambil menangis setelahnya. Ketika Manabu membuka kotak, ternyata cuma ada satu kertas dari Tenji yang tertulis di dalam sana yang mengatakan bahwa akulah yang mendaftarkan kalian ke permainan ini. Jadi marah-marah sendiri dan menyalahkan semua orang. Yuichi pun berkata, bukankah barusan aku berkata sudah kepikiran cara untuk membuat si pengkhianat itu mengakui dirinya sendiri. Menangis sambil memohon ampunan. Tiba-tiba saja, Yuichi menjambak rambutnya sambil menanyakan lagi apakah benar dia melakukan itu. Sebelum permainan kedua dimulai, sebenarnya Yuichi sudah memasang 3 perangkap sebab dari awal dia dan Sawaragi diam-diam bekerja sama tanpa diketahui oleh anggota lain. Berkata bahwa dia selalu mengambil 2 kertas di mana dia menuliskan rencana di kertas yang satunya dan hanya meninggalkan kertas kosong di dalam. Dengan itulah dia bisa berkomunikasi dengan Sawaragi, mengungkapkan bahwa dialah yang memaksa Sawaragi untuk menuliskan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua, di mana itu adalah tulisan Yuichi yang tidak pernah mandi selama 1 minggu. Dengan itulah Yuichi tahu bahwa tulisan yang lain bukan berasal darinya. Melanjutkan bahwa pertengkaran Sawaragi dan Kokorogi merupakan skenario yang sengaja dia buat dengan menyuruh Kokorogi untuk menulis aib Sawaragi yang memakai celana boxer pria. Itu artinya tulisan lain hanya bisa berasal dari si B dan Tenji. Dan karena kesempatan khusus yang mengungkap bahwa ayah si B merupakan seorang koruptor, maka dengan ini cuma Tenji sajalah yang tersisa, sehingga dengan mudah Yuichi memasukkannya ke dalam jebakan yang sudah dia susun dengan sangat rapi, di mana dia menyuruh semua orang untuk tidak menuliskan apapun saat Tenji masuk ke ruangan di ronde ini. Dengan Tenji yang penasaran mengapa mereka bisa saling percaya semudah itu, Yuichi pun mengungkapkan hal lain sebab ternyata semua orang selain Tenji sudah menyerahkan papan nama mereka kepada Yuichi. Di mana dengan benda inilah dia bisa meyakinkan Kokorogi dan si B untuk bekerja sama sebab di aturan cuma tertulis hutang mereka hanya akan naik jika jumlah hutang di papan nama diperlihatkan, sehingga tidak akan masalah jika cuma diberikan tanpa melihat jumlah hutangnya. Menyadari bahwa Yuichi sebenarnya sudah menyandra mereka agar tidak menjadi pengkhianat dan mengendalikan permainan sejak awal. Tsukino sendiri sampai tidak percaya bahwa dia bisa melihat sosok iblis di balik senyuman tulus Yuichi. Walau pengkhianat sudah ditemukan, Manabu datang dan meminta mereka untuk melanjutkan permainan sebab belum berakhir. Membisikkan sesuatu kepada Manabu, perkataan Yuichi itu sampai membuat kaget para dewa, di mana setelah diperiksa kebenarannya,
Tiba-tiba saja, Manabu mengumumkan bahwa permainan ini sudah berakhir dengan Yuichi sebagai pemenang, sebab ternyata dia sudah memikirkan rencana untuk menyelamatkan semua orang dengan menulis aib palsu di ronde sebelumnya. Menyuruh mereka bertiga untuk memutuskan sendiri apakah akan memaafkan Tenji atau tidak. Ketika semua orang kebingungan, Yuichi pun menjawab bahwa sebenarnya dia sendiri pernah melakukan hal yang lebih parah daripada Tenji. Karena ternyata di masa lalu, Yuichi pernah membunuh 3 orang sekaligus. Karena hal inilah, dia berani mengambil resiko untuk maju ke babak ketiga sendirian demi melindungi mereka. Sebab teman-temannya lah yang membuatnya merasa hidup selama ini. Tidak cuma itu, dia bahkan berencana untuk menghancurkan semua orang di balik permainan ini. Dengan semua orang yang menjadi ribut setelah mendengar kebenaran ini, walau merasa sedih, Yuichi yang sudah bertekad untuk melindungi teman-temannya pun mau meloncat menuju permainan selanjutnya. Namun tiba-tiba saja, Tenji yang tidak terima melihat Yuichi pergi sendirian malah memaksa ikut, di mana dia bahkan sampai sengaja melakukan sebuah dramok yang membuatnya dihukum dan melanjutkan ke permainan ketiga bersama Tenji. Sehingga setelahnya, mereka berdua pun meloncat bersama ke dalam lubang kegelapan sebagai pasutri bahagia untuk menjadi pahlawan bagi teman-temannya.